Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lembaga tenaga kerja dengan studi kasus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, perkenalkan ada Angel Eka dengan nomor pokok mahasiswa 24 Selanjutnya, terdapat saya sendiri, Anindya Putrian, dengan nomor pokok mahasiswa 24 dan ada Zaki Ibrahim Isa dengan nomor pokok mahasiswa 24 dan yang terakhir terdapat Esa Frasio Wicaksono dengan nomor pokok mahasiswa 24 Latar belakang. Lembaga tenaga kerja berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memastikan keadilan bagi pekerja. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lembaga ini krusial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Presentasi ini menyajikan hasil wawancara tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga tenaga kerja, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang mungkin. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila demi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 yang berlokasi di Jalan Husni Hamid, nomor 6 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan nomor 4132. Jenis lembaga yaitu Unit Pelaksanaan Teknik Daerah atau PTD di bawah Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Adapun fungsi utama dari lembaga ini yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. Di Karawang. Dasar hukumnya yaitu peraturan daerah atau Perda dan peraturan gubernur atau Pergub yang mengatur tentang pembentukan dan organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Ini lembaga ketenagakerjaan yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana bentuk implementasinya yaitu menghormati hak karyawan untuk beribadah, tidak memaksakan keyakinan agama tertentu, menyediakan ibadah. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk implementasinya yaitu perlakuan yang adil terhadap semua karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender. Pemberian upah yang layak dan sesuai dengan standar hidup, dan penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bentuk implementasinya yaitu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan inklusif, mendorong kerjasama dan gotong royong antar karyawan, menghindari diskriminasi dan konflik antar kelompok. Lalu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk implementasinya yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah, mendengarkan aspirasi dan keluhan karyawan, menyelesaikan masalah secara demokratis dan adil. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk implementasinya memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang, menjamin kesejahteraan karyawan melalui program-program sosial, dan menciptakan sistem yang adil dalam pembagian keuntungan dan beban kerja. Tantangan yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsinya mengimplementasikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada SDM, yaitu jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Kualitas SDM juga menjadi tantangan, terutama dalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam konteks ketenagakerjaan. Yang kedua ada sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, peralatan pengawasan, dan teknologi informasi dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pelayanan. Yang ketiga ada korupsi, yaitu praktik korupsi yang dapat menghambat penegakan hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan. B. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang terhambat.
Sila pertama, yaitu sulit untuk memastikan semua perusahaan memberikan kebebasan beribadah kepada pekerja jika pengawasan terbatas. Sila kedua, yaitu pelanggaran upah minimum dan K3, menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kemanusiaan pekerja. Sila ketiga, diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan suku, agama, ras, atau gender masih terjadi. Sila keempat, kurangnya dialog antara pengusaha dan pekerja dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, kesenjangan antara upah pekerja dan keuntungan perusahaan masih tinggi. Solusi yang dilakukan lembaga dalam menghadapi tantangan. Yang pertama ada rekrutmen dan pelatihan SDM, yaitu Dinas Tenaga Kerja Karawang menyiapkan lembaga pelatihan kerja atau LPK yang gratis untuk melatih calon pekerja yang berkompetensi, produktif, serta memiliki keterampilan dan keahlian untuk persiapan kerja. Yang kedua ada pembentukan tim khusus, yaitu membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang kompleks atau berpotensi menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi, yaitu mengadakan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat mengenai pengaturan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang kami dapat dari wawancara kami di Lembaga Tenaga Kerja adalah dalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, Lembaga Dinas Tenaga Kerja berlandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terbukti dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam program kerja, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga ini. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.